Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdina dengan NIM 190103081 dari kelas 4D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi strategi pembelajaran matematika. Baiklah, jadi di sini ada beberapa materi yang sudah disajikan dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama yaitu materi tentang teori belajar, yang kedua objek-objek pembelajaran matematika sekolah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian pendekatan model, metode, teknik dan teknik dalam belajar, dan yang terakhir yaitu ada Realistic Mathematical Education atau RMI. Baiklah, lebih awal saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Pengertian dari teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses intern yang kompleks dalam belajar. Jadi teori belajar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah berubah atau perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Kemudian yang kedua ada teori humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk memanusiakan manusia. Dalam artian, teori ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri atau telah memahami aktivitas secara optimal. Kemudian yang ketiga ada teori kognitif. Pengertian belajar menurut teori ini adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu membentuk tingkah laku yang dapat diukur. Jadi asumsi dari teori ini adalah setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini merupakan teori belajar yang titik tekun utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian tentang pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah, dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, kemudian yang kelima model pembelajaran. Yang pertama kita bahas dulu apa sih itu strategi. Strategi dalam pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan dalam istilah strategi itu sama dengan metode karena merupakan cara dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian metode. Metode merupakan langkah operasional dari pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Dan kemudian yaitu ada teknik pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kemudian terakhir yaitu model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode sudah terangkai menjadi satu, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu terbentuk ketika antara pendekatan, strategi, metode sudah terangkai menjadi satu. Jadi, kemudian materi yang
terakhir yaitu Realistic Mathematics Education atau RME. Pengertian dari RME sendiri yaitu merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Dan RME pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1970-an. Realistic Mathematical Education merupakan pendekatan dalam pendidikan matematika, diadaptasi di beberapa sekolah di Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia sendiri, metode pembelajaran RME mulai diperkenalkan pada tahun 2001 di beberapa perguruan tinggi secara kolaboratif melalui proyek pendidikan matematika realistik di tingkat SD. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya, dan jika dikurang mengerti mohon maaf dan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan kegiatan belajar. Yang pertama itu kegiatan belajar pada matematika sekolah. Uraian tentang matematika sekolah meliputi objek langsung pembelajaran matematika sekolah dan objek tidak langsung pembelajaran matematika sekolah. Yang kedua itu ada kemahiran matematika. Di antaranya adalah penalaran komunikasi penyebaran dan pemecahan masalah. Penalaran yang dibicarakan adalah penalaran deduksi, penalaran induksi, dan penalaran ilmiah. Penyebaran matematika memberikan gambaran tentang tumbuh dan kembangnya matematika sejak mula pertumbuhannya hingga sekarang. Pemecahan masalah meliputi langkah-langkah pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada pendekatan. Kami disuruh untuk selanjutnya kita akan membahas tentang objek pembelajaran matematika. Jadi di sini ada beberapa objek kajian dalam matematika sekolah. Yang pertama itu ada fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Jadi kajian fakta memberikan kemampuan membedakan kebenaran sebagai semufakatan dan kebenaran yang didapat secara konsisten. Yang kedua ada kajian prinsip. Jadi kajian prinsip ini memberikan kemampuan memberikan contoh beberapa macam definisi. Kemudian kajian penalaran. Kajian ini memberikan kemampuan menyebutkan ciri-ciri penalaran deduksi, induksi, dan ilmiah. Dan yang terakhir ada kajian pemecahan masalah. Jadi kajian pemecahan masalah ini memberikan kemampuan menyebutkan langkah pemecahan masalah. Kemudian kemampuan umum yang disebut di atas dirinci lebih lanjut menjadi sasaran belajar sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membedakan antara matematika sebagai ilmu dan matematika sebagai matematika sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan objek pembelajaran matematika sekolah. Yang ketiga memberikan contoh fakta yang membentuk lambang. Yang keempat memberikan contoh dalil yang diajarkan sebagai fakta. Dan yang kelima memberikan contoh konsep untuk setiap macam definisi. Kemudian yang keenam memberikan contoh prinsip yang dibuktikan. Yang ketujuh membedakan antara penalaran deduksi dan penalaran induksi. Kemudian yang kedelapan yaitu menyebutkan 4 langkah pemecahan masalah. Dan yang terakhir menyebutkan beberapa strategi pemecahan masalah.